jumpa lagi nih sama aku Mesa. Teman-teman apa kabar nih? Aku harap kalian sehat selalu ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Fighting! Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu senantiasa bersyukur ya. Apalagi yang ini nih, kita bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita naikkan pujian. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Mulia-mulia namanya. Sip. Thank you teman-teman yang udah mau menyanyi bersama-sama nih. Oke, kita mau ibadah. Yuk kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita, Alkitab kita, semuanya lah kita siapin. Dan kita sekarang bersiap-siap untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk malam hari yang indah sehingga kami bisa beristirahat dan nyenyak, dan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengar pada minggu ini. Bapa, kiranya firman yang kami dengar ini bisa memperbarui diri kami sehingga kami bisa menjadi seseorang anak-Mu yang lebih baik ke depannya. Juga Bapa berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa dengan cermat mendengarkan firman yang akan kami dengarkan ini, agar masuk di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih ya Bapa karena telah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, nah teman-teman, tema kita pada minggu ini adalah kreatif di tengah perubahan. Wah, kita ditantang nih untuk selalu berkreatif di perubahan yang ada di sekitar kita. Teman-teman, udah belum? Kreatif kalian apa aja nih? Paling belum. Enggak canda. Pasti udah lah ya. Tapi kalau ada yang masih belum sama yang ragu, aku tuh harus ngeluarin kreatif apa? Nih, kalian harus dengerin nih firman yang akan disampaikan oleh pendeta pada minggu ini. Dengerin baik-baik ya. Dan jangan lupa diterapin. Sia-sia dong. Baik kalau gitu. Mari kita mendengarkan firman yang akan disampaikan. Tapi tunggu dulu. Yuk, kita lupa apa? Kita lupa naikin pujian lagi. Ayo, kita naikin pujian lagi ya. Mari teman-teman kita menyanyikan Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Merindukan datang mendekat dan dirasa
Sandarkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Halo, selamat pagi semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Kau telah kumpulkan kami untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Kau berkati setiap kami yang akan menerimanya, agar firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, berbuat dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga pelaksananya dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan menjadi kesukaan bagi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca Alkitab kita. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 17, ayat 22 sampai dengan 34. Akan kakak bacakan untuk kita semua ya. Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo, selamat pagi semua. Untuk ibadah pada hari ini, kita akan belajar mengenai kreatif di tengah perubahan. Teman-teman, mungkin kita bisa artikan kreatif sebagai daya cipta atau kemampuan menciptakan hal-hal baru menjadi terobosan. Dan kreatif di tengah perubahan. Tentunya kita tahu bahwa nothing permanent except change. Jadi segala sesuatu itu berubah. Teman-teman kalau bayangkan 500 tahun yang lalu atau 600 tahun yang lalu, belum ada tuh yang namanya mesin cetak. Jadi buku-buku masih susah. Ketika ada mesin cetak, semuanya berubah. Buku jadi banyak, orang jadi semakin pintar. Terus ada penemuan lagi mesin uap. Mesin uap itu ngebantu pabrik-pabrik
Yang asalnya orang kerja manual, sekarang dibantu sama mesin. Adalah revolusi lagi. Jadi semakin banyak produk-produk. Terus ditemukan internet. Terus yang belakangan terjadi setahun terakhir ini, pandemi corona ini. Sehingga semuanya berubah. Mungkin tahun lalu kita masih belajar di sekolah, orang tua kita masih kerja di luar, tapi sekarang semuanya dilakukan dari rumah sebagian besar. Ibadah juga dari rumah seperti yang sekarang kita lakukan. Jadi segala sesuatu itu akan terus berubah, sehingga cara kita untuk menghadapinya juga akan berubah. Kalau dulu ibadah di gereja, kita mesti bertatap muka ya, bisa ketemu langsung. Sekarang kita menggunakan Zoom ini. Kita harus kreatif, menciptakan hal-hal baru sebagai terobosan. Tapi tentunya kreativitas kita itu harus berdampak baik. Jadi kreativitas dibutuhkan bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga beradaptasi untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga kehadiran seseorang atau kita dapat berdampak bagi sekitarnya. Nah teman-teman, aku akan coba share contoh kreatif. Ini kreatif yang pertama dulu ya. Teman-teman kalau tahu Benteng Takaishi, nah jadi dia harus masuk labirin ini, tapi ada 2 orang yang ngejaga ini. Dia harus jalan, terus harus sampai goalnya, harus ketemu pintunya. Nah, dia ini udah hampir ketangkep nih. Uts, mesti dia udah jatuh, udah ketangkep. Tapi dengan kepintarannya, dengan cara yang kreatif, dia bisa pakai jalan itu. Yang mesti dia jatuh, gagal, tapi bisa berhasil. Jadi dalam kesulitannya, dia berhasil memanfaatkannya. Dia bersikap kreatif. Kita lihat lagi tuh teman-teman. Nah, selain itu, kreatif cara apa lagi sih yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Teman-teman kreatif yang lain lagi. Ini contohnya, seorang suster. Dia suster, tapi dia juga bantu bikin konten TikTok untuk edukasi orang-orang tentang coronavirus. Jadi selain dia bekerja di rumah sakit, dia juga bantu orang-orang edukasi fakta-fakta apa sih tentang coronavirus, cara cuci tangan, terus penggunaan masker, dan lain-lain. Contohnya tentang social distancing. Nah, terus satu lagi nih teman-teman, yang biasanya jadi kendala buat kita sekarang kan adalah itu ya, apa namanya, ketika kita belajar. Tapi ada guru-guru yang berusaha bahkan pakai TikTok nih, sekarang followernya di 120.000, 2,2 juta like. Dia guru biologi, jadi dia bikin konten buat bantu anak-anak belajar. Jadi dia ngajar biologi. Itu contoh-contoh hal kreatif yang bisa kita lakukan teman-teman. Jadi bisa memanfaatkan media sosial kita untuk berbagi hal-hal positif, berbagi sukacita, berbagi informasi, hal-hal yang diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi ada juga satu contoh yang bisa kita lakukan secara langsung. Ini kakak lakukan tahun lalu di kampus, kan mahasiswa STT Jakarta. Kita cari cara nih, gimana caranya kita bisa bantu orang-orang nih di tengah pandemi. Kalau mahasiswa teologi bisa apa gitu. Akhirnya kita putuskan untuk buat face shield. Ini face shield yang udah jadi, asalnya itu dari ini, busa-busa, plastik mika, kita potong-potong, kita tempel, kita pasangin talinya.
Jadi kemarin semua kita gotong royong. Terus hasilnya kita kirim ke ini RSPG Cikini, ada Eka Hospital, Salatiga, Sidoarjo, Manado, Balige, kemarin juga sampai ke Papua sana. Jadi kita bisa membantu secara langsung, kita buat face shield, atau kita sumbang, atau juga kita bisa bantu buat konten, atau kita berbagi sukacita. Tentunya hal yang bisa kita lakukan berbeda-beda, karena kehidupan kita beda-beda. Jadi kita mesti lihat apa yang ada pada kita, kendala apa yang kita hadapi, dan coba kreatif. Tadi kakak kasih tunjuk beberapa contoh hal yang kreatif. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus di kota Athena. Kalau teman-teman tahu, di kota Athena itu, kalau teman-teman ada yang pernah nonton Senseiya nggak? Itu kan banyak dewa-dewanya tuh. Di kota Athena itu tempat bagi banyak dewa-dewi. Ada Mars atau Ares, dewa perang, Zeus atau siapa itu Jupiter, ya kepala dewa-dewanya, terus ya Aphrodite, Artemis, terus Venus, ya macam-macam deh, banyak banget dewanya. Nah, ketika Paulus datang, dia dipanggil untuk menjelaskan ajaran yang ia bawa, Areopagus. Areopagus itu merupakan kuil dewa perang, Mars atau Ares. Di sana juga tempat mahkamah yang mengawasi masalah moral dan ajaran yang berkembang di masyarakat. Paulus memanfaatkan hal ini nih. Dia asalnya dia diminta pertanggungjawaban, tapi dia mulai khotbahnya dengan memuji kebiasaan orang Athena yang rajin beribadah kepada dewa-dewi. Kita lihat dari banyaknya kuil yang mereka punya, persembahan yang mereka kasih ke kuil-kuil itu. Bahkan karena terbukanya, di sana itu disediakan satu mezbah untuk Allah yang tidak dikenal. Jadi, karena saking banyaknya dewa-dewi yang mereka percaya, mereka takut nih, jangan-jangan nanti ada dewa atau dewi yang belum kita bikinin kuilnya nih. Jangan-jangan nanti mereka bisa marah. Kalau dewi pertanian, bisa nanti kita gagal panen. Atau dewi laut, bisa kita kena tsunami atau kapal kita tenggelam. Oke, macam-macam deh. Jadi, mereka menyediakan satu mezbah untuk Allah yang tidak dikenal. Nah, Rasul Paulus dengan cerdas, dia jelasin ke orang-orang Athena bahwa yang Rasul Paulus beritakan adalah Allah yang belum penduduk Athena kenal. Allah yang menciptakan bumi serta isinya dan memberikan kehidupan, itulah Allah yang diberitakan. Allah yang belum orang Athena kenal. Meskipun pada awalnya ia dipandang sebelah mata. Dengan penuh keberanian dan kecerdasan, ia memberitakan mengenai Allah yang dia percaya dan disembahnya. Dia mengabarkan Injil secara kreatif. Dia melihat apa yang ada, dia memanfaatkan itu. Nah, teman-teman remaja juga memiliki kelebihan untuk menjadi kreatif. Biasanya di masa remaja, teman-teman mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Mengapa begini, mengapa begitu, apa yang bisa dilakukan untuk menjadikannya lebih baik. Banyak hal, ide-ide dalam pikiran teman-teman. Namun, tentunya kreativitas tersebut perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Sehingga terobosan yang ada dapat diterima dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, keluarga kita, teman kita. Nah, kreativitas Paulus muncul setelah ia dengan jeli mengamati, membuka ruang diskusi, dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang pasti, menjadi kreatif bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak harus punya pendidikan yang tinggi atau kejeniusan tingkat dewa. Cukup kejelian dalam mengamati, mencari tahu, dan menggunakan apa yang ada pada diri kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Nah, teman-teman, kiranya dalam masa-masa sulit ini, teman-teman bisa tetap berpikiran positif meskipun banyak hal negatif yang terjadi di sekitar kita. Dan menggunakan apa yang ada pada diri kita untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapi tantangan yang ada. Misalnya pada saat ini kita kesulitan dalam belajar online. Maka kita lelah tiap hari melihat layar, sudah belajar online, ibadah online, harus mendengarkan berjam-jam. Atau juga kita kesulitan berhubungan dengan teman. Yang dulu kita bisa sama-sama jalan-jalan ke mall, atau ketemuan bareng jalan kemana. Sekarang semua harus dilakukan secara online. Kita pasti lelah dan letih menghadapi rutinitas PPKM ini. Tetapi semoga dengan kreativitas, cara-cara yang teman temukan, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan menghasilkan hal-hal positif, memanfaatkan tantangan yang ada,
kita ubah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan bagi diri kita. Saat ini untuk kita semua. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami ucap syukur Kau telah lindungi sertai kami sampai saat ini. Kiranya Kau dengarkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Pertama kami berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Di tengah kondisi pandemi ini, kiranya Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, DPR, MPR, sampai dengan jajaran terendah, kepala desa, lurah, pejabat-pejabat desa ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka, segala sesuatu yang mereka putuskan, segala sesuatu yang mereka lakukan, dapat membawa berkat dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GKI ya Tuhan. Kau berkati para pimpinannya, terutama Kau berkati majelis jemaat dan pendeta di gereja kami ini ya Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, hikmat, kekuatan, sukacita dalam melayani, dan mengurus gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kedua orang tua kami, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Kiranya Kau yang selalu cukupkan, kiranya Kau yang jaga mereka, Kau berkati mereka dengan kesehatan, semangat, sukacita dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk diri kami ya Tuhan dalam studi kami. Kiranya Kau berkati kami, Kau berikan kami hikmat dan kepintaran. Berikan kami juga sukacita dalam belajar menghadapi masa-masa PPKM ini ya Tuhan. Agar segala sesuatu yang kami pelajari dapat kami lakukan, dapat kami pahami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap orang yang berada di gereja kami, yang terbaring lemah, sakit. Kiranya Kau pulihkan, Kau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, tenaga medis yang merawat mereka, dan juga keluarga yang mendampingi ya Tuhan. Kau pulihkan mereka sehingga pada kemudian hari mereka dapat kembali berkumpul bersama-sama bersekutu dengan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kiranya Kau karuniakan kami dengan kreativitas agar kami dapat membawa hal-hal positif dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat membawa hal-hal baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, gimana nih teman-teman? Firmannya mantap sekali bukan? Semoga firman yang disampaikan ke kita nih bisa ngebantu teman-teman juga, sama pastinya aku sih. Nah, jangan lupa diterapin ya teman-teman. Oke, kalau firman udah, jadi tinggal apa nih? Udah mau selesai tahu? Cepet banget kan? Tapi sebelum itu, ada beberapa hal nih yang harus kita lakuin. Yang pertama, kita harus persembahan dulu teman-teman. Nih yang bingung gimana cara persembahannya, paling gampang tuh kalian nitip aja ke orang tua. Nanti biar orang tua kalian langsung kasih ke pastori. Jadi gampang deh, udah nitip. Oke, karena ibadah kita udah mau selesai nih, yang kedua kita harus naikin pujian untuk mengucapkan syukur kepada pendeta yang membawakan firman, juga kepada Tuhan yang telah melancarkan ibadah kita pada minggu ini. Oke, kalau gitu mari teman-teman kita menaikkan pujian, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rasa sujud dan syukur.
teman-teman, ibadah kita udah selesai. Yeay! Makasih ya buat teman-teman yang udah ikutin dari awal, pertengahan hingga akhir, nyanyi bareng dan juga dengerin firman dengan kusyuk. The best di kalian. Oke, jangan lupa apa yang dikatakan pendeta kalian terapin, nanti sia-sia lagi dong. Semangat selalu ya, jaga kesehatan, ikutin protokol karena COVID makin naik ini, gak turun-turun. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Dan yang pasti, kalian harus bisa dan mau untuk selalu bersyukur di hal-hal yang kecil. Baik teman-teman, sehat selalu, semangat. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan.